Oke, selamat malam. Selamat malam, Teh. Selamat datang di Ruang Banjar dengan slogan Buka Peluang. Oke, Siap. Kang Ana Nuriska. Kang Ana, udah lama ya kita baru ketemu lagi Iya. sekarang ya. Terakhir dulu pertama jumpa 2004 2005. 2004 2005 benar. Ini Kang Ana ini salah satu senior saya dulunya, senior sekaligus saingan sebenarnya. Pokoknya dulu pertama kalinya saya ketemu itu waktu mau lomba ya, lomba LKBB kalau LKBB. LKBB ya, LKBB. Itu jadi seseorang yang memang menjadi salah satu motivator sekaligus kompetitor juga. Tapi akhirnya sama-sama di STM. Nah, benar-benar itu dipertemukan waktu di STM ya. Oke, karena gimana kegiatan untuk ya sekarang kegiatan yang memang sekarang lagi digeluti lah selama mungkin masa pandemi ini. Kalau di masa pandemi, ketika setelah vakum sejenak di organisasi, kemudian vakum sejenak di sekolah, ya ada ide bagaimana caranya memanfaatkan peluang karena target pasarnya ada, kemudian produknya ada, sarana penunjangnya ada, yang akhirnya mencoba keliling aja, jualan keliling, dicoba 1 bulan 2 bulan, alhamdulillah omsetnya meningkat, ada perbaikan, ya dilanjutkan sampai dengan sekarang. Oke. Jadi lebih nyaman sekarang sebenarnya dijalani ketika proses sebelum pekerjaan yang ini pun nyaman-nyaman saja sih sebenarnya. Hanya ada beberapa perbedaan ketika dulu belum berumah tangga, ketika sekarang sudah berumah tangga. Jadi lebih giat lah gitu kan. Lebih giat. Jadi selalu ada win-win solusi yang memang mungkin ketika kita mengamalkan yang namanya rumah tangga itu pasti ada solusi, karena ketika kita memulai rumah tangga pasti ada tujuan baik, ada niat baik, pasti selalu ada jalan. Mantap. Nah itu yang jadi catatan sampai sekarang sebenarnya buat semua orang juga, kalau ada niatan baik pasti ada jalan ya. Udah berapa lama berkeluarga? Kalau berkeluarga kebetulan kemarin Anip tuh tanggal 3, jadi 1 tahun lebih berapa hari? 3 Desember sekarang ya. Udah 1 tahun. 1 tahun ya. Lebih berapa hari? Lagi sayang-sayangnya sekarang. Hanya belum dipercaya untuk menerima omongan. Belum lah itu mah, baru setahun mah ya. Itu mah istilahnya lagi merasakan dulu happy-happynya nih, baru bener-bener ini ya. Iya betul. Ya nanti juga pasti ini lah. Kang Ana, sebenarnya yang saya tahu nih sosok Kang Ana ini sosok yang memang dari dulu sampai sekarang yang saya perhatikan adalah jiwa kepemimpinannya yang sangat kental sebenarnya. Yang memang saya perhatikan juga, walaupun kita jarang ketemu ya, istilahnya jarang ketemu lah bisa dibilang, tapi saya perhatikan baik itu di informasi di organisasi ya. Kalau kita sih jujur aja organisasi kita pramuka ya. Iya. Pramuka, jadi saya pun memperhatikan setiap ada event pramuka dan sebagainya. Ada nih selalu, walaupun memang saya nggak langsung istilahnya ngikutin secara full, tapi sepintas saya suka cari-cari info juga gitu. Nah Kang Ana ini berarti dulu itu sekolah di kalau SMP 2 ya? SMP 2 Banjar. SMP 2 kan dulu ya? Dulu masih kecamatan, sebelum pisah dengan jadi kota Banjar itu SMP 2 Pataruma. SMP 2 ya? SMP 2 Banjar. Ini saingan saya juga nih dulu sebenarnya ya. Saya dulu di SMP 3 ya? Iya. SMP 3, SMP 2 sama SMP 3. Ketika dipertemukan di Lapang Gajah pada saat LKBB. Itu jadi soalnya kalau bercerita tentang pramuka ini banyak banget lah kisah-kisah yang memang kita lalui ya. Soalnya pramuka ini organisasi yang memang mengajarkan kita benar-benar berkehidupan itu, bersurvive itu seperti apa. Iya betul, karena survive yang sebenarnya itu jadi panggilnya Dede apa nih, kalau kita sedang di sekolah itu biasanya kan kakak adik. Tapi karena kebiasaan dulu berorganisasi seperti itu, mungkin Dede aja lah nama gitu kan. Nah menurut saya pribadi sih sebenarnya welcome to the jungle itu tidak hanya ketika kita di hutan. Jadi
ketika dalam dunia pramuka, welcome to the jungle yang sebenarnya itu adalah kita bertahan hidup di kemodernisasian zaman ini gitu kan. Bagaimana caranya kita ya bisa bertahan hidup dengan kekurangan yang kita miliki, memanfaatkan peluang supaya menjadi suatu kelebihan. Nah, itu yang harus dijalani oleh setiap manusia, karena itu harus dijalani, tidak bisa dihindari. Benar. Jadi jangan hibos pawo, hirup bosen, pai Korea. Itu ada teksnya ya. gitu. Nah, makanya slogan yang selalu terngiang, kemudian yang selalu diamalkan itu sebenarnya Scott be prepared. Itu adalah pramuka siap sedia, bukan berarti kita selalu siap sedia menjadi anggota pramuka. Nah, globalnya itu adalah siap sedia dalam segala hal, terutama yang baik-baik. Nah, makanya ketika seseorang berada di suatu organisasi harus benar-benar memahami organisasi tersebut dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang sukses dalam karir kepramukaan itu bukan melulu tentang dia berseragam pramuka, tapi ketika dia mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang dinamakannya kesuksesan berorganisasi. Benar. Nah, kalau kita berbicara kesuksesan, pandangannya itu beda-beda. Ya. Nah, tetapi ada di diri kita sendiri. Referensi sukses itu ada di diri kita sendiri yang merasakan. Kalau menurut saya, sukses itu adalah ketika kita tidak punya hutang. Kalau menurut saya. Benar. Ya benar juga sih, maksudnya pandangan seseorang itu memang beda-beda, tapi istilahnya karena ini sukses itu ketika kita tidak punya hutang. Seperti itu. Benar juga tuh, jadi patut dicontoh ya. Nah, memang di pramuka ini kita banyak mengajarkan sekali bagaimana kita dulu ada istilah pelantikan ya. Yang namanya pelantikan itu gimana kejamnya seorang senior kepada junior. Itu bakalan teman-teman rasain itu kalau yang udah organisasi ya, itu setelahnya. Karena apa yang mereka lakuin saat itu ternyata kerasanya sekarang. Karena dibentak-bentak dulu, dilatih mental dulu, itu ternyata belum ada apa-apanya ketika kita benar-benar ngerasain dunia nyata sekarang gitu. Sakitnya, kalau bahasa ininya sakit hatinya, kemudian nenteli ya, kalau nentelinya itu lebih nenteli zaman istilahnya dunia nyatanya ternyata gitu. Jadi dulu itu benar-benar diajarkan nih, welcome seperti ini. Jadi singkatnya sebenarnya gini deh, singkatnya itu kalau kita berorganisasi atau berkehidupan itu tidak seperti makan cabai gitu. Dimakan langsung pedas. Nah, manfaat suatu organisasi apapun itu organisasinya, tidak hanya pramuka, tidak hanya organisasi kepala merahan ataupun paskibra, banyaklah. Kita berbicara di sini organisasi yang global, hanya mungkin latar belakang kita itu kepramukaan waktu itu. Nah, jadi betul sekali dirasakannya itu beberapa tahun kemudian. Jadi Scott today, leader tomorrow. Itu bahasa kerennya. Pramuka hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Tapi pramuka kita itu pramuka dulu, tapi pemimpin di masa yang akan datang itu sekarang. Menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi pemimpin untuk adik-adik kita, sangat luas sekali. Jadi kita beruntung bisa bukan dilahirkan sih, dilahirkan sebagai manusia, tapi punya pilihan. Ada di organisasi tersebut. Terjerumus ke organisasi pramuka itu gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, bener jujur aja sih, kalau saya alhamdulillah banget saya bisa ngerasain masuk ke dunia kepramukaan itu luar biasa banget. Jujur aja itu pengalaman yang paling berharga dalam istilahnya sekolah saya untuk bisa berpendidikan di luar yang istilahnya pendidikan yang ini ya formalnya, tapi di luarnya itu untuk ekstrakurikuler atau organisasinya itu saya bangga banget bisa bergabung di sini. Kalau pencapaian dulu, masih ingat nggak pencapaian tertinggi itu kalau di pramuka itu apa? Kalau yang bisa dibilang pencapaian kan banyak ya, tapi pencapaian yang memang, ini sampai sekarang hati ini paling senang banget gitu kan, pencapaian saya ini bisa seperti ini gitu. Entah itu dari kegiatan lomba, entah itu dari misalkan leadership atau istilahnya kepembinaan atau apa sih yang membuat terkesan, dan momen apa itu yang memang Kang Ana ini, wah ini momen benar-benar paling puncak dari atas semuanya gitu. Istilahnya saya bilang ini di organisasi ya, maksudnya entah itu dari pembinanya ataupun dari pesertanya atau kita waktu zaman yang memang terjunnya di organisasi tersebut. Yang jadi lecutan sebenarnya itu ketika dulu di
sebelum LT lah, sebelum lomba tingkat. Kalau di Kepramuka kan lomba tingkat, itu puncaknya perlombaan dari tingkat kudep, kemudian ke ranting, kemudian ke cabang, kemudian ke daerah dan nasional. Ketika waktu itu mengalami kekalahan di 2005-2006, waktu Pangkalan YRD itu yang maju ke provinsi, itu menjadi lecutan yang sangat luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Ketika itu saya berdoa gitu kan. Hari ini saya adalah peserta didik, tapi beberapa tahun yang akan datang saya akan menjadi seorang pembina. Gitu. Ketika itu terwujud menjadi seorang pembina, kemudian masih gagal ketika menjadi seorang pembina, hanya menjadi juara 2. Hari ini saya gagal ketika menjadi seorang pembina, tapi ketika nanti beberapa tahun yang akan datang, saya akan maju gitu kan. Ternyata alhamdulillah doa itu dikabul, tekad yang kuat, semua orang mendukung, dan puncaknya bisa ke nasional dan bisa membanggakan Kuartir Cabang Kota Banjar. Ya alhamdulillah, dan bersanding dengan Pangkalan Dede itu sendiri, putrinya dari ya SMP Dede ketika itu, kemudian putranya dari tahun berapa ya? Itu kemarin 2016. 2016 ya. 2016. Mungkin capaiannya bukan merasa puas sih pada saat itu, pengalaman yang luar biasa bisa ke tingkat provinsi kemudian lanjut ke nasional. Jadi itu pengalaman yang luar biasa, tapi bukan berarti berhenti di sana. Cuman mungkin momentumnya ketika sekarang COVID, jadi terhenti dulu, terhenti dulu, dan akhirnya sekarang ambil kegiatan yang lain. Dan mungkin sesuai dengan temanya Ruang Banjar, berawal dari organisasi ini, berawal dari kecintaan yang sama, berawal dari silaturahmi yang berlanjut. Ya alhamdulillah sekarang bisa sama-sama di Ruang Banjar, dan mungkin nanti akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan wirausaha, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi lah. Kalau contoh belum bisa jadi contoh yang baik, tapi mudah-mudahan jadi inspirasi, membuka wawasan kepada semua orang yang punya tekad. Jangan pernah bosan untuk bermimpi gitu kan. Itu ya, jangan bosan untuk bermimpi. Kalau saya yang saya ingat ya, itu pencapaian paling tinggi itu yang saya rasakan, maksudnya paling tinggi, paling bangga lah kalau dalam diri saya gitu. Itu bisa ikutan RT 4 itu udah wah luar biasa, seneng banget gitu. Walaupun dulu juara 2 kalau nggak salah, beda 5 poin sama yang juara satunya untuk ke tingkat nasional. Ya mungkin belum rezekinya untuk ke nasional kalau saya ya. Tapi dulu waktu jadi peserta gitu. Tapi bener yang namanya bahagia, mungkin ya istilahnya benar-benar bahagia itu ketika pulangnya, istilahnya di sananya, kemudian berangkatnya, namanya benar-benar ya bersurvive di alam terbuka itu, ya ampun, itu luar biasa kebanggaan. Itu ya, jadi background kita udah tahu lah ya, kita sama-sama dari orang Pramuka. Jadi dimana kalau kita ngobrolin Pramuka sebenarnya nggak bakalan cukup sejam 2 jam, banyak banget sebenarnya. Tapi saya undang Kang Ana di sini, intinya sih saya itu terkesan sama Kang Ana yang tadinya memang ketika pencapaiannya sudah bisa nyampe ke nasional, kemudian Kang Ana ini udah nyaman di istilahnya organisasi, tapi karena mungkin berbagai hal gitu ya, tiba-tiba punya keberanian dan punya tekad, sosok yang tadinya memang wah Kang Ana nih A, B, C, D gitu kan, dengan berbagai penilaian, tiba-tiba karena sekarang memberanikan diri dan terjun ke dunia wirausaha, khususnya di istilahnya jualan ya, di jualan. Dan memang Kang Ana ini salah satu owner yang paling unik menurut saya. Uniknya kenapa? Karena beda dari yang lain. Ketika pada saat saya bertemu lagi dengan sosok Kang Ana ini, dari beberapa tahun kemudian tiba-tiba jadi owner gitu kan, jualannya ini unik. Saya kaget awalnya, loh ini siapa gitu kan yang punya istilahnya gerobak ini gitu kan, kok unik banget, beda dari yang lain. Pas saya temuin, tiba-tiba Kang Ana itu yang benar-benar momen saya luar biasa, kata saya, istilahnya orang yang memang berani ngambil keputusan besar bisa dibilang. Ini adalah pemilik owner Cilok Jupentini. Belum tahu kan? Nanti profilnya saya tayangin ya. Nanti profilnya menyusul. Pokoknya kalau teman-teman ngelihat ada
istilahnya penjual cilok, tapi yang istilahnya ininya nyentrik, kemudian logonya Juventus, nah berarti itu Kang Ana. Ya seperti Iya, itu. betul. Dan ini pun direalisasikan sebenarnya bukan hanya di brand, tapi di sertifikat pun dibikin gitu kan. Karena waktu itu ada program pembuatan sertifikat usaha mikro kecil untuk bantuan dari BPUM. Alhamdulillah ya di sini pun dicantumkan, jadi bukan hanya brandnya saja, Dek. Jadi di sini pun sudah disahkan lah cilok Kariam Juventus gitu kan. Ada ya. Jadi nanti di profil bisa ditampilkan. Oh siap, mantap. Karena kenapa sih tujuannya brandnya ini? Karena lihat pasar pertama ketika Cristiano Ronaldo masuk di Juventus. Oke. Karena pasar saya itu di jualan itu adalah anak kecil, itu adalah icon yang sangat saya perlukan. Jadi nilai jual banyak anak kecil yang siapa sih yang tidak mengenal sosok Cristiano Ronaldo waktu itu, apalagi bergabung di tim Juventus. Nah itu suatu momen yang saya manfaatkan ketika saya ke lapangan berkenalan dengan sosok anak-anak kecil yang suka dengan main bola. Nah ini peluang bisnis yang bisa diolah menjadi suatu hal yang positif gitu. Suatu hal yang positif, dan alhamdulillah terrealisasi sampai dengan sekarang. Niatnya sih cuma beberapa bulan keliling aja, tapi ternyata berlanjut gitu kan. Berlanjut alhamdulillah, karena mungkin kegiatan sekarang pun di olahraga sebenarnya bukan di organisasi, di olahraganya, jadi berlanjut lah. Nah tapi yang Kang Ana sekarang jalanin kalau hitung-hitungan nyaman ya, memang semua pekerjaan ataupun semua kegiatan memang kalau dijalani dengan ikhlas pasti nyaman lah ya. Tapi dibanding istilahnya yang memang kegiatan sebelumnya dan sebagainya, dari beban pikiran, dari istilahnya mungkin penghasilan dan sebagainya, lebih nyaman mana? Kalau jujur-jujuran ya? Kalau jujur-jujuran sih lebih nyaman sekarang, karena jadi bos di perusahaan sendiri. Betul. Nah, bosnya saya, karyawannya saya, ya tergantung saya. Iya betul. Nah ini ya, jadi istilahnya yang perlu teman-teman garis bawahi adalah ketika kita berani berwirausaha, kita itu bosnya, gitu. Bukan waktu yang menentukan kita, tapi kita yang menentukan waktu. Betul. Seperti itu. Jadi kalau saya sih sependapatnya gimana? Karena kalau misalkan kita jadi bosnya, kapan waktu yang tepat nih untuk kita, istilahnya kalau jualan berarti kapan waktu yang tepat untuk jualan, kapan waktu yang tepat, di mana nih momen yang pas untuk mengatur strategi dan sebagainya. Walaupun usaha itu sekecil apapun, kita bosnya, kita bisa ngatur seperti itu. Nah itu yang pengen saya tekankan di sini gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang sampai sekarang belum mempunyai kegiatan atau pekerjaan lah dan sebagainya, wake up, kenapa enggak kita istilahnya berwirausaha, ikhtiar lah ini ya sebenarnya. Karena jujur aja nih ya, teman-teman jangan pernah mandang istilahnya yang kayak jualan misalkan keliling dan sebagainya itu penghasilannya ya enggak seberapa, itu salah besar karena saya udah ngitung sendiri. Saya dulu gitu kan, kalau sudah dirasakan baru percaya. Benar, saya ngitung sendiri coba. Saya ngitung sendiri dengan pendapatan yang istilahnya saya pribadi, misalkan yang kerja di kantoran nih dan sebagainya ataupun di bidang saya, kalau saya kalkulasikan pendapatannya hampir 2 sampai 3 kali lipatnya yang saya dapetin. Itu karena saya udah ngitung. Kenapa saya bilang istilahnya ayo berwirausaha kalau misalkan memang yang istilahnya mau gitu kan, mau bangkit nih, mau berusaha, ayo berwirausaha. Karena pendapatannya menggiurkan, asal satu patokannya, satu nggak gengsi. Betul. Benar nggak? Satu nggak gengsi, 2 nggak malu gitu kan, ketiganya kitanya mau terus berusaha, nggak berpatokan ya udahlah, saya mah nggak ada bakat, nggak ada bakat itu. Semua orang punya bakat ya. Setiap profesi itu tidak menurunkan harkat derajat kita. Sebenarnya pola pikir yang harus dirubah. Kalau saya pribadi mungkin, wah ini guru honorer nih, biasanya berseragam nih, biasanya ke kantor nih gitu kan. Ketika jadi tukang cilok, buang jauh-jauh pikiran kita, derajat kita itu menjadi di bawah. Enggak. Jadi kadang gengsi itu harus dibuang jauh-jauh. Karena
tujuan kita positif, tujuan kita baik, kenapa tidak gitu kan. Benar. Kalau kita melulu memikirkan tentang gengsi, merasa diri tidak berharga, ya itu susah. Kita tidak akan bangkit gitu. Benar. Oke, nah itu ya. Jadi intinya teman-teman jangan gengsi di sini. Intinya seperti itu. Makanya saya bilang, saya pertama kali ketemu lagi Kang Ana, tiba-tiba set jualan cilok, gila nih orang benar berani kata aku deh. Istilahnya apa ya? Berani dalam arti yang tadi bilang, berani mengambil keputusan besar, tapi dipikir-pikir dan saya hitung-hitung, wah jauh sama istilahnya apa yang kita istilahnya gimana ya lakuin selama ini gitu kan. Iya. Kemudian apa setelah dihitung-hitung dan memang mereka bisa mengatur keuangan, kemudian mengatur omset untuk pendapatan besok atau untuk jualan besok, ternyata jauh sama yang istilahnya apa yang bukan ekspektasi, istilahnya pandangan kita sebelumnya gitu. Iya. Makanya teman-teman yang memang nantinya istilahnya kebuka pikirannya untuk sama-sama mencoba apapun itu wirausahanya, tapi coba deh dulu. Soalnya saya banyak banget contoh teman-teman saya yang memang termasuk mau senior saya, mau bawaan saya, ataupun istilahnya junior lah, istilahnya di bawah saya ataupun setara, yang memang mereka tadinya biasa kerja kemudian terjun ke wirausaha, mereka sebenarnya taruh tanda kutip suksesnya lebih cepat dibanding yang kita memang pekerja karena mereka udah ya segitu. Iya, ada jenjang karir lah. Gitu jenjang karir, kemudian naiknya juga ya segitu-gitunya gitu. Dalam artian segitu-gitunya ya dapatnya nggak terlalu besar, ya stuck segitu gitu kan. Nah, kalau misalkan wirausaha itu tak terhingga. Menurut saya tak terhingga. Gitu kan. Karena apa? Karena ya memang yang namanya turun naik dalam usaha itu wajar, tapi maksudnya pada saat mereka bisa ngatur semua itu, kemudian strategi marketing penjualannya bisa pintar, itu sebenarnya bisa luar biasa. Nah, soal strategi marketing, kenapa sih temanya itu istilahnya sampai sekarang memang kalau tadi dibilang kan semenjak Cristiano Ronaldo masuk tuh kepikiran, tapi kan mungkin dasar awalnya sebelum Ronaldo itu pun sudah Juventini kan, seperti itu. Sebenarnya awal mulanya kemudian marketingnya atau target pasarnya yang memang dari dulu dilakuin sampai sekarang yang dilakuin itu sebenarnya siapa aja sih target pasarnya untuk cilok Juventini ini? Kalau cilok Juventini itu sebenarnya target pasar untuk di masa pandemi memang anak-anak yang suka main bola dan orang dewasa lah. Orang dewasa ataupun remaja kolot. Banyak remaja kolot yang awalnya aneh gitu kan. Kok gerobaknya seperti ini. Bahkan fans lawan pun jadi ikut penasaran. Misalkan si A itu senangnya tim A gitu atau tim B. Saya sudi nggak nih nyicipin itu? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Bahkan dari orang tua saya sendiri, bahkan dari istri saya sendiri pun bilang, nggak takut nih kalau nanti ini nggak aku gitu kan. Ya sebenarnya sempat kepikiran kalau brandnya Juventus, nanti orang yang nggak suka dengan Juventus nggak beli. Itu memang jadi pemikiran bagaimana caranya semua orang suka gitu. Kalau mungkin kayak kemarin yang pernah brand itu kan kayak Odading Mangole gitu kan. Nah, itu kan tidak ada brand yang membatasi. Odading Mangole hanya karena namanya saja Odading Mangole, tapi semua orang alhamdulillah mungkin mencicipi bagi yang berkesempatan. Nah, kalau brandnya Juventus sebenarnya sempat ragu-ragu. Kayaknya lebih spesifik hanya untuk orang Juventus, hanya untuk orang awalnya yang senang dengan Juventus, teman-teman Juventini, pasarnya tidak berkembang gitu kan. Awalnya takut seperti itu, tapi ketika pasarnya sekecil itu pun ternyata alhamdulillah cukup ketika disyukuri gitu kan. Dan ternyata survei membuktikan brand itu tidak menjadi penghalang gitu. Ternyata banyak teman-teman rekan siapapun itu malah mencicipi gitu kan. Ya mungkin awalnya mencicipi kemudian ketagihan. Dan ada nilai plus gitu kan. Tidak hanya brand, kita hanya punya nilai plus. Nilai plusnya itu adalah
kita bagaimana caranya menjaga kualitas barang, bukan barang, kualitas dagangan kita itu tidak berubah gitu kan. Karena ketika berubah, brand pun sudah bagus, itu biasanya berubah juga kepada pasar yang akan membeli. Nah, di sini terpikir tadi yang pertama itu adalah ya ketika perpindahan Cristiano Ronaldo dari klub A ke klub Juventus itu sangat luar biasa momentumnya, dan kebetulan istri sangat mendukung karena istri senang sepak bola juga, senang main bola juga, yang alhamdulillah mendukung. Dan ya udahlah kita coba brandnya ini, Bismillah gitu. Alhamdulillah berhasil dan omsetnya pun meningkat gitu kan, dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi memang awalnya seperti itu sih, ragu-ragu, tapi ternyata itu bukan menjadi pembatas. Ya. Nah, berarti teman-teman kalau yang merasa, termasuk saya pun awalnya, saya mah macunian gitu kan, apa ini Juventus, tapi setelah mencicipi jadi ketagihan gitu. Soalnya apa? Soalnya ya itu cuma brand, tapi dari brand itu, dari kenyalenan itu orang jadi bikin perasaan. Soalnya orang Indonesia itu justru karakternya itu penasaran. Kayak misalkan di salah satu toko nih, dipasang di jalan dipasang. Kalau di jalan itu dipasang, biasa kalau ada brand gitu kan, ini ada jualan ini, ada promo ini dan sebagainya, itu udah biasa. Orang udah nggak menolak lagi kayak gitu. Tapi ketika dipasang, slow down, hati-hati, jangan nengok kanan. Orang malah penasaran. Ada apa? Boleh nengok? Malah nengok kayaknya gitu kan. Nah, itu salah satu hal seperti itu nyeleneh, tapi orang Indonesia ya seperti itu, penasaran, malah kata malah dia suruh jangan nengok, malah nengok. Akhirnya ada ini gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi mungkin salah satu inspirasi dari Cilok Juventus ini juga mungkin juga seperti itu, biar orang penasaran gitu kan. Logonya kalau yang saya tahu sekarang masih yang lama ya. Kalau nggak salah Juventus sudah ganti logo kan? Iya, jadi brandnya Huruf J ya? Huruf J. Itu supaya global. Jadi tidak pandangan orang itu klub bola, karena pemilik klub tersebut ingin mengubah identitas, bukan hanya klub bola gitu kan. Juventus itu bisa menjadi apapun, bisa menyenangkan siapapun gitu kan. Jadi itu brand yang sangat luar biasa, dan itu pun nanti akan dijalankan lagi di edisi berikutnya. Edisi berikutnya di tahun 2021, dan ini pun tidak akan berhenti di sini deh. Jadi nanti setelah normal sekolah di era new normal sekarang, ya kembali ke aktivitas seperti biasa, mendampingi anak-anak, kemudian honorer kembali, tetapi tidak meninggalkan brand ini. Brand ini akan terus berlanjut karena jam kerja di sekolah itu dibatasi. Tapi kalau saya tidak punya jam kerja yang dibatasi, semau saya aja gitu kan. Nah, makanya ketika nanti ada aktivitas di sekolah, ya saya beraktivitas di sekolah seperti biasa. Kemudian nanti di season 2-nya itu ya keliling lagi gitu. Keliling lagi, dan mudah-mudahan brand ini akan menjadi brand yang dikenal. Bukan hanya namanya saja, karena kalau dikenal namanya saja mungkin orang Indonesia kurang bangga. Kenapa nggak Cilok Persib gitu kan? Kok nggak Indonesia banget? Nah, mungkin tujuannya ya tadinya ya awalnya nyeleneh aja, tapi kalau memang nanti bisa diperbaiki brandnya menjadi global, itu mudah-mudahan bisa lebih baik lagi target pasarnya. Karena tujuannya nanti deh jangka panjangnya itu akan ada varian baru di cilok tersebut. Kalau cilok identiknya legend lah. Orang tahu cilok itu pasti isinya daging ayam, di mix dengan bawang, entah itu bawang goreng ataupun bawang daun, bawang-bawangan lah. Tetapi nanti akan ada varian baru di 2021. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Kemudian mudah-mudahan jadi brand yang unik, bukan hanya di Kota Banjar tapi bisa di luar Kota Banjar. Dan mudah-mudahan bisa melebarkan sayap lah di wirausaha kuliner gitu. Ya, intinya salah satu terobosan baru, karakter seseorang untuk menciptakan suatu keunikan ataupun karakter tersendiri itu memang beda-beda. Makanya salah satunya ya seperti ini. Tapi kalau untuk kelilingnya sendiri atau jualannya sendiri sebetulnya nggak di satu tempat aja ya? Tidak,
malah punya pangkalan, punya jadwal. Nah, boleh dong biar istilahnya kita juga tahu nih mangkalnya di mana aja gitu kan, biar istilahnya pada orang-orang yang biasa sempatnya untuk jajannya jam sekian berarti suka ada di mana. Iya. Itu di mana aja mangkalnya? Kalau hari Senin kita jadwal libur sebenarnya. Oh, Senin jadwal libur. Jadwal libur. Kalau ayah saya sendiri, mertua saya itu tidak libur. Jadi ditukar, kalau mertua saya standby-nya itu di pabrik gitu kan, standby di pabrik karena target pasarnya pabrik. Iya. Nah, jadi kalau saya target pasarnya itu berbeda-beda. Nah, tadi kembali ke liburnya hari Senin. Hari Senin itu sebenarnya insidental sih. Kalau memang diperlukan libur, saya libur gitu kan. Tapi kalau diperlukan jualan, saya jualan. Itu tergantung istri sebenarnya. Kalau istri pengen liburnya biasa Senin gitu kan. Senin. Tapi kalau misalkan tidak pengen liburan, mengizinkan untuk wirausaha lagi, ya go lagi di hari Senin gitu. Nah, mungkin hari Senin biasanya seringnya libur, tapi untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Ahad atau Minggu itu kita terus gitu kan, terus ada. Cuman jangan nyari pagi hari. Oh gitu. Kalau pagi hari itu tidak ada. Oh. Pagi hari, jadi startnya itu adalah ba'da duhur atau sebelum duhur. Oh gitu. Ba'da duhur atau sebelum duhur. Targetnya itu adalah madrasah. Oh, rata-rata madrasah. Madrasah mana aja tuh? Madrasah itu Al-Makbul di daerah Nitnot kereta api di sini Cogreg. Oh, di Cogreg. Lintasan kereta api di sana ada pesantren Yayasan Al-Makbul. Iya. Kemudian ada di Nurul Hidayah di Babakan Sari, Nurul Hidayah. Kemudian kita juga di masjid bekas pesantren di daerah Batu Lawang. Betul. Kemudian selain itu ada di Masjid Haji Lili, Almarhum Haji Lili yang di Cikabu. Oh, yang ada kaligrafinya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau dari duhur itu sampai dengan asar wisata religi. Oh, Jadi saya sendiri ya. Iya, bener. Karena lu sempat berdoa, ya Allah bagaimana caranya saya mencari rezeki, saya berwirausaha, tapi saya harus seimbang. Harus seimbang dalam artian hablum minallah dan hablum minanas. Kalau hablum minanas itu hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah itu hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya saya bekerja tapi semuanya terlaksanakan gitu. Tidak meninggalkan kewajiban dan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Menafkahi keluarga gitu kan. Dan sambil hobi, sambil disenangi ya dijalani. Dan alhamdulillah di sana terpikir wisata religinya itu adalah di duhur sampai dengan asar. Berganti-ganti madrasah, berganti-ganti masjid. Nanti mungkin jadwal detailnya itu ada di profil lah. Ada di profil biar penasaran hari Senin itu di mana, Selasa di mana. Siap. Nah, itu wisata religi yang saya sangat syukuri sekali. Karena saya bisa berusaha, bisa berwirausaha sambil berwisata religi. Dan profesi baru saya sekarang jadi muadzin gitu kan. Alhamdulillah sedikit-sedikit meskipun suaranya tidak seperti Bilal bin Rabah ya. Jadi terkadang ketika singgah di masjid ada tuh anu sepuh wae ada. Aduh isi namun sanes siwahan ada mangga wiyosa. Jadi ada pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin ketika saya tidak berusaha di bidang ini, saya tidak akan menjadi muadzin di beberapa tempat. Tapi bukan berarti muadzin yang sangat luar biasa dibanggakan orang, enggak sih, hanya sebatas ekspektasi yang dulu sebenarnya pengen gitu kan, adan ketika kecil, adan di lingkungan itu malu. Nah ternyata ketika sekarang kalau memang masjid itu kosong dan perlu muadzin ya kenapa tidak gitu. Ya, benar, jadi sambil ada waktu luang, sambil wisata religi, sambil memanggil orang untuk beribadah sama-sama. Jadi ada nilai plus. Benar. Jadi bukan hanya sekedar berwirausaha, tapi ada nilai plus untuk rohani kita, untuk pengetahuan kita, untuk kepuasan kita, batin kita. Karena tidak hanya sebatas mencari nominal gitu. Nah itu mungkin di sela-sela sih, baik itu ketika duhur ataupun menjelang asar. Jadi wisata religi sebenarnya. Berarti di yang tadi tempat disebutin itu emang berarti nggak mesti misalkan 2 jam terus di sana, enggak ya? Enggak. Berarti misalkan 1 jam di sini, misalkan bisa aja 30 menit di sini. Iya, sesuai dengan jadwal madrasah. Itu misalkan di Al-Makbul itu masuk pukul 2, kemudian
pulangnya itu setengah 4 pukul 3 gitu kan. Jadi kita lihat jadwal pesantren atau madrasah yang memang di masa pandemi ini tidak libur gitu. Jadi lihat target pasarnya ketika sekolah memang tidak ada pembelajaran karena pembelajarannya daring, jadi target pasarnya dirubah ke madrasah. Jadi di madrasah pun orang kok cilok Juventus jualannya ke madrasah. Itu sempat jadi pembatas juga, takut jadi pembatas, takut nggak mau orang beli. Oh kalau ke madrasah harusnya cilok berkah gitu. Tapi alhamdulillah ya anak-anak tetap. Jadi anak-anak tidak melihat brandnya sebenarnya ketika di madrasah, hanya melihat mungkin sosok yang jualannya aja lah. Kalau kita bisa bercanda dengan anak, kebetulan saya juga di sekolahnya di SMP, honornya di SMP, jadi chemistry-nya gampang dapet sih sama anak-anak kecil gitu kan. Itu sih sebenarnya kalau asar lanjut kita jadwalnya itu biasanya di lapang-lapang sepak bola yang ada di wilayah Kota Banjar. Setelah asar. Oke, berarti intinya nyari tempat-tempat yang memang sekitar Kota Banjar yang memang ada sepak bolanya yang rutin mungkin. Iya, itu pun target pasarnya dilihat juga gitu kan. Awalnya memang waduh di lapang ini jarang anak kecil nih. Tapi bagaimana caranya orang mau beli gitu. Orang mau beli. Dan saya nyaranin juga deh tukang cilok itu nggak pakai kentengan gitu. Biasanya teng. Nah, pakai alat yang sama dengan orang jualan es. Net seperti itu. Jadi kalau siang hari orang kira itu sebenarnya tukang es. Pas lihat gerobaknya cilok gitu kan. Nah itu nyelenek juga sebenarnya, manggil masa supaya berkumpul. Yang tadinya nggak beli kan malu ya, udah keluar rumah, emang apa cilok jadi beli gitu kan. Sebenarnya itu karena nggak memungkinkan kalau pakai alat pukul di motor gitu kan, sebenarnya untuk simpel aja, tapi jadi nyeleneh gitu kan. Banyak yang protes sebenarnya, kok tukang cilok alat pukulnya seperti ini, alat bunyi seperti ini. Jadi kan orang tahunya kalau tukang mie pukul-pukul apa itu mangkok gitu kan, kalau bajigur apa gitu kan, kalau misalkan tukang putu gimana, nah kalau tukang cilok yang ini beda gitu kan. Nah, tapi itu aja sih. Kalau di di lapangan bolanya itu yang memang sering untuk saat ini ya, sekarang sering didatangi di lapangan bola mana saja? Kalau ada event tertentu kita lapangannya sesuai dengan eventnya. Tapi kalau yang rutinnya itu hari Selasa kita biasanya di lapangan Manunggal Cikadu. Manunggal Cikadu. Nah ini catat juga nih, Manunggal Cikadu ada Juventus ya. Tapi istilahnya bukan berarti harus orang yang Juventus aja ya, semuanya juga boleh. Terus kalau yang lainnya? Kalau hari Rabu ya kita biasanya ada di SSB, Sekolah Sepak Bola. Sekolah Sepak Bola itu biasanya kalau 2 minggu kemarin itu berpindah tempat karena ada hal-hal yang tidak bisa digunakan lapangannya. Jadi kita juga harus sering silaturahmi sebenarnya sama dengan pengurus, tim itu tersebut supaya kita tahu update jadwalnya. Jadi tiap minggu, tiap bulan kadang berganti lapangan. Nah biasanya hari Rabu untuk jadwal tetapnya alhamdulillah sekarang sudah ke Sinar Tanjung. Jadi kalau hari Rabu di Sinar Tanjung dari pada asar sampai dengan maghrib. Oke, lapangan Sinar Tanjung tuh ya. Ada hari Rabu. Oke, berarti itu dari beberapa kegiatan istilahnya dari mulai tapi paling sore itu suka pulang jam berapa? Kalau habis di pada maghrib langsung pulang. Langsung pulang ya? Langsung pulang. Kalaupun nanti ada sisa misalkan di pada Isya, karena sampai Isya di masjid ataupun di pangkalan terakhir, maksudnya pangkalan itu tempat nongkrong terakhir, paling malam jam 8 lah. Jam 8 harus sudah pulang ke rumah karena sisa dagangannya itu akan dilanjutkan oleh mertua gitu. Jadi jangan sampai ada bahan atau cilok yang di esok hari kan karena kurang baik gitu. Makanya mertua jualan itu nanti dari jam 9 sampai jam 12 malam. Makanya gak khawatir kalau misalkan ada stok langsung dioper ke mertua dan mertua yang lanjut. Gitu kan. Jadi kerjasama lah antara mertua dan menantu gitu. Jarang soalnya itu jarang. Kompak ya, makanya istri sama ibu mertua kok bisa ya katanya kompak gitu kan. Ya mau gimana lagi, memang harus kompak. Iya benar, mantap. Saling menutupi lah. Harus dicontoh ini. Jarang.
Oke, nah berarti pangkalan terakhir di mana tadi? Pangkalan terakhir biasanya kita pada maghrib di Masjid Haji Lili. Oh, Haji Lili ya? Iya, hari Senin sampai dengan hari Minggu biasanya sama sih. Oh, di sana ya. Iya. Oke, berarti di Haji Lili udah, kemudian tapi kalau misalkan ada event nih, misalkan bukan event sih, istilahnya ada hiburan nih, kayak misalkan ada hiburan calung lah, Iya. atau kadang-kadang gitu udah lumik, itu suka nggak sih didatengin kayak gitu? Kalau survei membuktikan kalau ada ebeker gitu. Ya pikir, Bukan namanya ada Iya. terang ebeker. pikir Ebek gitu kan. Nah, biasanya pasti tahu lah. Kalau sama Cilok Juventus mungkin kalau beberapa orang ditanya tahu nggak sih sama Cilok Juventus? Pasti tahu. Oh gitu. Sebenarnya nggak nyambung juga itu. Eventnya Ebek, Hajatan, Ciloknya Juventus. Tapi penggemar Ebek, penggemar silat beli juga, alhamdulillah gitu kan. Benar. Makanya alhamdulillah diterima lah. Gitu. Alhamdulillah. Kayak kalau brand dulu itu Darbos berdiri di atas semua golongan. Woi. Kalau mengalami dulu baju-baju zaman dulu itu ada gambar kepiting Darbos berdiri di atas semua golongan. Nah, Cilok ini pun tidak terbatas usia, tidak terbatas golongan. Siapa mau beli aja. Kalau udah merasakan, alhamdulillah pasti ketagihan. Mantap. Nah ini istilahnya apa ya? Jadi balik lagi teman-teman. Sebenarnya apapun usahanya, kalau bawaannya kitanya bisa, gitu ya. Entah itu strategi marketingnya ataupun istilahnya kitanya sosialisasinya seperti apa terhadap customer, pasti customer pun bakalan nyaman lah. Walaupun misalkan tadinya nggak mau, tiba-tiba jadi mau seperti itu. Jadi ilmu marketingnya, ilmu sosialisasinya juga harus dikembangin ya, seperti itu. Jadi balik lagi ya, namanya wirausaha semua orang bisa asalkan satu, punya keyakinan dan kemauan. Oh, satu lagi, seperti slogan kita, buka peluang dulu. Benar nggak? Buka peluangnya aja dulu. Soalnya apa? Kalau misalkan nggak dibuka peluangnya sampai sekarang, sampai kapanpun ya nggak bakalan bisa kebuka gitu. Jadi tidak melulu berbicara tentang modal. Modal itu bukan solusi utama untuk memulai wirausaha. Iya. Jadi banyak banget orang yang berpikir alasan kamu tidak bekerja apa? Susah cari kerja. Terus kamu pengen tahu kalau ada modal sih usaha, ya udah. Kalau saya kasih kamu modal sekian puluh juta, misalkan kamu mau apa? Waduh, bingung. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi modal itu sebenarnya bukan jadi alasan. Iya, betul. Gitu. Untuk kita mau berkreasi atau berwirausaha itu modal itu banyak banget. Yang penting itu adalah kemauan dan keyakinan. Kalau dalam diri kita sudah ada Bismillah nih mau berangkat, laku nggak ya, berangkat nggak ya? Nah itu nggak akan pernah berangkat dan nggak akan pernah laku. Benar. Berangkat aja, Bismillah, insya Allah ada jalan. Soalnya kebanyakan orang Indonesia itu banyak plan, perencanaan, sedangkan do-nya, action-nya itu jarang gitu. Makanya ya plan sama do-nya harus seimbang lah gitu. Harus istilahnya ada perencanaan, ya harus ada pelaksanaan. Jalan aja dulu gitu kan. Seperti itu. Karena jangan salah ya, bagi para pelaku usaha yang memang pengen punya modal, jangan bilang susah. Sebenarnya banyak banget para owner ataupun para yang mempunyai dolar lebih gitu kan, ataupun uang lebih, itu bingung mereka mau kalkulasi uangnya kemana. Nah, saat itu istilahnya kalian harus bisa mencari orang-orang yang memang mau mengembangkan uangnya dalam dunia bisnis. Betul. Nah, makanya yang sulit itu sebenarnya mempertemukannya. Nah, di situ pada saat kita berdoa nih ya, kalau yang saya rasakan pada saat kita berdoa, mudah-mudahan ada modal dan sebagainya gitu kan, kita berdoa terus. Sebenarnya simple kalau buat Allah, tinggal pertemukan aja sama yang punya duit, pengen punya usaha, tapi dia nggak bisa jalaninnya, ketemu jadi. Seperti itu. Jadi bukan berarti modal ada kolaborasi. Benar, bukan berarti modal itu harus dari kita pure gitu kan. Kalau kitanya memang belum ada, ya pasti ada orang lain yang memang butuh orang seperti ya yang mau berwirausaha seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi Cilok Juventini ini menjadi salah satu ikon. Kalau saya sih, kalau di Banjar sendiri kayaknya cuma satu-satunya deh. Oh, ini ya teman-teman, kalau yang belum tahu, ini tuh ketuanya Juventini Klub Indonesia untuk chapter Banjar ya.
Alhamdulillah dipercaya. Alhamdulillah. Bener kan kata saya juga sampai sekarang juga walaupun istilahnya kegiatannya apapun itu yang penting istilahnya berkah ya. Ini gini-gini juga jiwa leadernya sampai sekarang masih tetap jalanin. Contohnya ini sekarang jadi ketua JCI Banjar seperti alhamdulillah. Dari tahun berapa? Kalau untuk peresmiannya itu sendiri bulan kemarin kita sudah diresmikan oleh JCI Pusat dari nasional, karena kita ada wilayahnya itu nasional, regional, dan chapter. Dan kita alhamdulillah sudah termasuk 130 chapter kabupaten kota yang resmi se-Indonesia. Ini sudah ada 130 chapter. Dari 240 chapter lebih yang belum resmi dan akan menyusul. Dan kita pun tujuannya global. Makanya tadi ketika saya dapat kepercayaan dari teman-teman rekan-rekan, karena anggotanya alhamdulillah sekarang sudah sampai dengan 79 orang. Kita bergelut bukan hanya di dunia olahraga, tapi di sosial dan di divisi-divisinya pun lengkap gitu kan. Makanya ketika ada kepercayaan ya jalani aja. Ketika dulu memang mau fokus kerja doang, nggak ngambil kepercayaan ini, nggak memanfaatin peluang ini, justru malah nanti usahanya itu nggak jalan, karena targetnya itu ya tadi orang-orang yang senang olahraga. Karena Remako itu anak-anak yang kecil itu udah jelas lah senang cilok. Remako juga gimana caranya dia nostalgia dengan masa kecilnya, ternyata cilok itu masih ada sampai dengan sekarang. Karakter itu, karakter istilahnya ciri khas makanan kita juga. Iya, makanya remako-remako yang sering ikut kompetisi, kebetulan kita jadi kompetitor. Terkadang kita menjadi lawan bagi orang lain, pesaing bagi orang lain, tapi terkadang kita punya suatu kompetisi yang bagaimana caranya menyatukan silaturahmi antar klub yang ada di Kota Banjar. Makanya kita berinisiatif untuk mengadakan turnamen bulanan. Nah, di turnamen bulanan itu kita mengundang beberapa klub yang mau bekerja sama dengan kita, yang akhirnya silaturahmi terjalin di masa pandemi ini, tapi tetap jaga kesehatan. Nah, sambil itu pun istri saya adalah partner yang terbaik sebenarnya. Oh gitu? Gimana tuh? Karena kalau tadi tidak membicarakan istri, kasih ya nanti kalau nonton lah, saya aliran. Namanya istri itu suatu anugerah yang dihadirkan oleh Allah SWT, karena saya muslim, suatu anugerah bagi saya karena dia adalah partner yang baik buat saya. Ketika hobi saya itu sekarang main bola, tidak berorganisasi, dia menjadi partner yang baik. Ketika saya main, ketika saya ikut event, dia yang jualan. Tapi berangkatnya bareng gitu. Berangkatnya bareng, beda motor gitu kan. Pada saat kick off gitu kan. Nah iya, safety jam. Bener. Itu pun perlu dalam bisnis, kolaborasi antara suami dan istri itu diperlukan. Karena ketika kita punya usaha yang besar, modal yang besar, peluang yang bagus, kita tidak harmonis dengan seorang istri, mungkin agak sedikit tersendat. Tapi istilahnya istri juga punya kegiatan kalau misalkan terbalik kayak gitu nggak? Misalkan kalau istri biasanya punya kegiatannya sekarang di silat. Di silat. Silat dulunya memang aktif olahraga futsal di SMK-nya, tapi karena sekarang mungkin usianya kurang apa ya, jadi berat badannya agak sedikit bertambah, jadi perlu olahraga yang cukup ekstrim, makanya ngambil silat supaya berat tubuhnya profesional lagi gitu kan. Nah, sekarang aktif di silat, jadi pengurus silat paguyuban juga. Nah, makanya ketika ada event yang berkaitan dengan istri saya yang jualan. Benar. Istri saya nyalurin hobi gitu kan. Ini yang namanya telemarketing ini gitu. Tetap jalan lah. Jadi dua-duanya jalan gitu. Jadi sambil nganter istri juga, sambil dapat rezeki juga gitu kan. Begitupun sambil main suaminya dapat rezeki. Ini istilahnya kolaborasi yang benar-benar jarang-jarang gitu kan. Tapi mudah-mudahan buat wirausaha muda, pesan dari saya pribadi, tanpa mengecilkan wirausaha yang manapun, tanpa tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pelaku wirausaha gitu kan, terus tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh orang-orang yang punya pekerjaan di luar wirausaha. Jangan merasa terdiskriminasi. Kalau sekarang yang dibahasnya wirausaha berarti kalau jadi PNS gak baik. Enggak, sebenarnya tujuan kita itu dengan Dede itu bukan ke sana.
Hanya kita ingin mengangkat bagaimana caranya wirausaha muda yang punya keinginan, punya karakter, bisa memanfaatkan peluang, bisa bangkit sama-sama untuk minimal dirinya sendiri dan maksimalnya nanti bisa menjadi bisa menjadi pimpinan yang baik di wirausahanya, karena akan menjadi ibadah yang sempurna ketika usahanya sukses menjadi pimpinan dan bisa mensejahterakan pegawainya nanti. Amin. Di bidang apapun itu wirausaha. Mungkin kebetulan aja nih yang dibahas itu karena cilok, ya kita bahas cilok. Dan tidak tertutup bagi orang-orang yang memang sudah mempunyai pekerjaan tetap, kemudian mempunyai penghasilan, pengen mengembangkan penghasilannya, kemudian mencari orang untuk membuat suatu usaha gitu kan. Itu lebih baik lagi. Karena apa? Karena satu, teman-teman atau bapak atau semuanya itu bisa keuangannya bisa bertambah lagi gitu kan, golang lagi lah. Di samping itu juga bapak udah memberikan suatu kesempatan untuk orang lain bisa mendapatkan rezeki. Benar nggak? Nambah lowongan pekerjaan kan bisa berulang lagi. Makanya misalkan nih saya bekerja, saya ada penghasilan lebih nih ataupun ada pendapatan lebih yang memang saya pengen dibuat pakai usaha gitu kan. Saya nyari orang untuk berwirausaha, kemudian kita menentukan temanya mau apa gitu kan wirausahanya. Orang-orang kan istilahnya bisa jadi dapat pekerjaan gitu kan, seperti itu. Jadi itu banyak banget manfaatnya. Oke, itu teman-teman sekilas tentang, makanya kata saya juga kalau ngobrol sama Kang Ana ini nggak kerasa, nggak cukup kalau cuma sejam ini. Apalagi tadi ada sedikit trouble ya. Iya. Tapi tetap lanjut. Seperti jadi istilahnya gimana ya, yang namanya ngobrol, apalagi ini udah lama nggak ketemu, kemudian dipertemukan, nggak cukup lah sejam. Nanti pasti kita lanjut lagi lah ya di berikutnya gitu ya. Nah, terakhir Kang Ana, buat pesan-pesan seluruh yang terdampak gitu ya, bisa dibilang seluruh dunia ataupun khususnya orang-orang di Banjar gitu kan, tentang pandemi seperti ini, saran ataupun istilahnya pesan-pesan yang memang Kang Ana mau sampaikan buat teman-teman yang lain yang mungkin nonton ini ya. Silakan Kang Ana. Saran sebenarnya bukan hanya cukup dari rumah, karena tidak semua orang mempunyai target marketing di bidang online. Tetap kalau yang jualan harus keluar dari rumah. Nah makanya sebenarnya jangan takut keluar rumah, niatkan saja ibadah, bismillah, lillahi ta'ala, insya Allah Allah melindungi. Ketika kita berangkat bekerja, jika kita muslim, yakin dengan Tuhan kita, pasti Allah melindungi. Asal kita memperhatikan protokol kesehatan gitu kan, protokol kesehatannya dijaga. Kemudian kita tetap yakin kita berangkat lillah, insya Allah ada Sang Pelindung yang Maha Kuasa gitu. Amin. Kemudian di masa pandemi ini terus cari peluang, terus jalin komunikasi yang baik dengan target pasarnya, kemudian jalin komunikasi dengan keluarga bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang belum keluarga, jadikan pelecut semangat, raih cita-cita, mumpung masih bujang, mumpung masih sendiri, itu lebih enak ruang geraknya sebenarnya, lebih terbuka lebar, pergaulannya bisa lebih bebas dalam hal yang positif. Jadi tidak hanya melulu berbicara dengan yang berkeluarga. Jadi untuk yang sudah berkeluarga tadi jalin hubungan yang baik dengan orang tua dan dengan istri kita, atau dengan suami kita kalau yang perempuan usahanya. Kemudian yang kedua, kalau memang masih sendiri single, jalin komunikasi yang baik, buat jaringan yang baik, cari peluang, cari rekan yang memang satu tujuan, satu visi, bekerja sama. Karena berwirausaha itu bukan hanya sendiri, manusia itu makhluk sosial. Kalau tidak bisa sendiri, berdua, nggak bisa berdua, bertiga. Jadi tim. Ketika jadi tim, insya Allah apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, jika tujuannya itu baik, ketika masa pandemi seperti ini pun itu bukan jadi penghalang. Itu aja mungkin pesannya, tetap semangat. Semua orang bisa meniru semua orang bisa meniru usaha, tapi tidak semua orang bisa menyamakan rezekinya. Jadi intinya orang bisa usahanya sama, tapi rezekinya tidak akan sama. Itu harus kita pahami dari hati.
Jangan pernah iri dengan orang lain, syukuri yang sedikit. Jika kamu bisa mensyukuri yang sedikit, maka kamu akan bisa mensyukuri yang banyak. Tapi jika kamu tidak bisa mensyukuri yang sedikit, bagaimana kamu mau mensyukuri yang banyak? Ya. Itu aja sih mungkin. Siap, Lebih mantap. banyak bersyukur, semangat. Pandemi ini pasti berakhir. Mungkin tujuan ya ruang apa sih? Ruang ini ya, ruang Banjar. Ruang Banjar untuk memotivasi wirausaha muda atau wirausaha remako atau wirausaha apapun itu judulnya, tetap semangat, selalu ada jalan. Bismillah. Amin. Oke, terima kasih Kang Nana sekali lagi udah mampir di ruang Banjar ya. Intinya sih, apalagi yang mau gabung nih sama JCI Banjar ya, Boleh. boleh nanti tinggal kontak. Ini nanti ada info kontaknya di sini. Ya mudah-mudahan semuanya bisa, ini awal yang baik, dan kedepannya juga bisa menambah silaturahmi bagi yang nonton juga, bagi yang istilahnya nanti mengetahui jadwal-jadwal yang tadi udah dijelasin ya. Dan jangan lupa untuk kemajuan Channel ini ya, mudah-mudahan selalu di subscribe, amin. selalu di share, kemudian jadilah bintang kamu di sini. Amin. Siap, ditunggu para wirausahawan yang lain. Oke, terima kasih banyak Kang Nana sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini manfaat buat semuanya. Kemudian sekali lagi slogan untuk ruang Banjar, buka peluang. Thank you. Laksanakan.